Hai guys, selamat pagi, selamat hari Senin, selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang keempat bagi saudara-saudara umat muslim. Damai sejahtera terus meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam diri kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan kesehatan terus meliputi kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Guys, hari ini kita akan bicara tentang efektifkah program asimilasi NAFPI ya. Namun selalu guys, jangan lupa untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi dan saling memberkati. Silahkan komen di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi dan saling bertukar pikiran. Namun komenlah dengan komen-komen yang bermanfaat, komen-komen yang membangun, dan komen-komen yang bisa memberikan masukan yang positif ya. Tonton video sampai akhir agar kita tidak salah fokus ya guys ya. Terima kasih guys. Pada tanggal 26 ya April, Menteri Hukum dan HAM digugat di Pengadilan Negeri Surakarta karena asimilasi 30.000 napi yang bikin resah warga ya. Di Kompas ya, kompas.com judulnya asimilasi 30.000 napi bikin resah warga, Yasona Lauli digugat di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya guys, nih ya, ini beritanya ya. Jadi Menkumham Yasona Lauli digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah terkait kebijakan asimilasi terhadap 30.000 narapidana di tengah pandemi COVID-19 pada Kamis 23 April 2020. Gugatannya hari Kamis, beritanya hari Minggu guys. Digugat oleh 3 LSM, yaitu Yayasan Mega Bintang, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum LP3H. Koordinator Maki Bonyamin Saiman menuturkan gugatan tersebut berangkat dari dampak kebijakan pembebasan 30.000 napi yang justru membuat warga resah ya, di mana para napi telah dilepas sebagian melakukan kejahatan lagi dan menimbulkan keresahan pada saat pandemi corona, ujar Bonyamin dalam keterangan tertulis Minggu 26 April 2020. Adapun tergugat adalah Kepala Rutan Surakarta, Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, dan Menkumham Yasona Lauli. Ya, Bonyamin menyatakan napi yang kembali berulah telah membuat warga di Surakarta waspada. Menurut warga Surakarta terpaksa mengantisipasi ulah napi asimilasi dengan cara beronda. Bahkan tak sedikit di antara mereka harus mengeluarkan biaya untuk membuat portal di jalan masuk gang perkampungan. Untuk mengembalikan rasa aman, maka kami menggugat Menkumham untuk menarik kembali napi asimilasi dan dilakukan seleksi dan psikotes secara ketat jika hendak melakukan kebijakan asimilasi lagi, jelas dia. Di sisi lain, Bonyamin mengatakan gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta dikarenakan dirinya pada saat itu tengah menjalani work from home di Surakarta ya. Jadi ini sudah masuk gugatannya pada hari Kamis ya. Keterangan pers dari Pak Bonyamin itu hari Minggu. Nah, lalu sebetulnya efektifkah asimilasi ini guys ya? Ada beberapa lembaga kemasyarakatan yang mengajak napi asimilasi ini untuk menjadi relawan ya, relawan penanggulangan COVID-19 ya, dengan cara membagikan sembako, masker, dan lain-lain. Namun ada beberapa memang yang seperti di berita-berita televisi sekarang juga ada yang
melakukan tindak kejahatan lagi, ya. Seperti ada yang terpaksa ditembak juga, ya. Nah, mungkin apa yang katakan Pak Bunyamin ada benarnya juga. Sebelum dilakukan asimilasi keluar perlu diadakan psikotes, ya. Yang lolos psikotes itulah yang mendapat hak asimilasi. Jadi tidak gebiah uyah semuanya dilepaskan, kena asimilasi, akhirnya orang-orang yang tidak tahan mental, yang punya mental dalam dirinya untuk melakukan kejahatan lagi, maka dia akan melakukan tindak kejahatan lagi. Memang tidak semua napi asimilasi itu melakukan tindak kejahatan, tidak, ya. Kita tahu bahwa memang saudara-saudara kita yang napi ini punya juga keinginan untuk bertobat, ya. Inilah yang perlu kita dukung. Namun setelah diadakan psikotes seperti yang dikatakan oleh Pak Bunyamin tadi, ya, setelah mereka yang lolos inilah yang dilepaskan. Namun yang tidak lolos tetap ada di LP, ya, untuk dibina lebih lanjut. Saya kira kebijakan atau usulan dari Pak Bunyamin perlu ditindaklanjuti oleh Menkumham dan jajarannya supaya tidak gegabah melepaskan napi dengan program asimilasi di tengah wabah COVID-19 ini, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat lagi, ya. Saya kira tidak hanya di Surakarta, di seluruh Indonesia yang napinya mendapat asimilasi tentu juga akan was-was, karena di tengah wabah pandemi ini tentu juga mencari pekerjaan juga sulit, apalagi yang baru lepas dari LP. Nah, inilah yang perlu dipikirkan lebih jauh agar program asimilasi ini efektif, tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Mudah-mudahan Menkumham bisa mendengar ini dan melakukan evaluasi terhadap program asimilasi. Terima kasih guys, damai sejahtera terus mengalir dalam diri kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus meliputi kita. Damai sejahtera untuk kita semua. Salam tangguh, salam sehat untuk kita semua bangsa Indonesia. Amin.